Hello guys, welcome back to Papan Tulis Channel. Ketemu lagi sama Kak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua guys? Semoga selalu sehat, tetap semangat, dan bahagia selamanya. Di video kali ini, kita akan mempelajari materi mengenai relative clause. Relative clause is clause beginning with the question who, whom, whose, which, and where. It is used to identify people, things, or to give information about them. Jadi guys, relative clause adalah klausa yang diawali dengan kata tanya who, whom, which, whose, dan where, digunakan untuk mengidentifikasi orang ataupun benda, atau memberikan informasi mengenai orang atau benda tersebut. For example, here is the book which you are looking for. Di sini ada kata which, artinya yang. Which you are looking for, yang sedang kamu cari. Yang sedang kamu cari merujuk atau mengidentifikasi kata buku guys, bahwa buku yang ditunjukkan adalah buku yang sedang kamu cari. He has married somebody whom I really do not like. Di sini ada penggunaan kata whom sama dengan sebelumnya diterjemahkan yang. Yang saya benar-benar tidak sukai. Yang saya benar-benar tidak sukai merujuk atau mengidentifikasi kata somebody. Seseorang yang dia nikahi. Oke. Which, whom, yang artinya yang, kalau di bahasa Indonesia itu termasuk konjungsi atributif guys. Yang. Ada beberapa kata yang digunakan di relative clause yang akan kita pelajari guys. Who, whom, which, that, whose. Semua kata ini diterjemahkan yang. Who digunakan untuk merujuk atau menggantikan orang yang posisinya itu sebagai subjek dalam suatu kalimat guys. Whom digunakan untuk merujuk atau menggantikan orang sebagai objek. Which digunakan untuk merujuk atau menggantikan benda sebagai subjek maupun objek. That digunakan untuk merujuk atau menggantikan baik orang maupun benda sebagai subjek ataupun sebagai objek guys. Jadi bisa menggantikan kata which, whom, dan who. The last, whose, digunakan untuk merujuk atau menggantikan orang ataupun benda yang menyatakan kepemilikan. Bisa menggantikan kata his, her, their, ataupun its. Berikutnya kita akan pelajari penggunaan semua kata ini guys. Who, whom, which, that, whose. Kita pelajari terlebih dahulu penggunaan kata who. Who digunakan untuk merujuk orang sebagai subjek. Jadi orangnya di dalam suatu kalimat posisinya sebagai subjek diletakkan sebelum verb atau sebelum predikat guys. Nah, orang di sini bisa menggunakan kata ganti sebagai subjek, contohnya I, you, we, they, she, he, atau bisa juga parents, friend, mother, father, brother, dan yang lainnya. For example, he has got a new girlfriend. She works in a company. Ini ada dua kalimat guys. Di kalimat kedua, di sini ada kata she. Dia bekerja di sebuah perusahaan. Dia di kalimat kedua merujuk ke a new girlfriend di kalimat pertama. Oke, ketika dua kalimat ini digabungkan, kita bisa menggunakan kata who. Kenapa? Karena she di sini posisinya sebagai subjek, guys. He has got a new girlfriend who works in a company. Dia memiliki kekasih baru yang bekerja di sebuah perusahaan. Kata yang di kalimat ini merujuk atau menggantikan kata she yang posisinya sebagai subjek dalam kalimat guys. Nah, kata she-nya dihilangkan diganti dengan who. He has got a new girlfriend who works in a company. Contoh yang lainnya guys.
I met a woman. She can speak 6 languages. Saya bertemu dengan seorang perempuan. Dia bisa berbicara 6 bahasa. Di kalimat kedua, ini ada kata she. Dia bisa berbicara 6 bahasa merujuk ke kata a woman. She di kalimat kedua ini posisinya sebagai subjek, guys, karena diletakkan sebelum verb. Oke, ketika dua kalimat ini digabungkan menjadi seperti ini, guys. I met a woman who can speak 6 languages. Saya bertemu dengan seorang perempuan yang bisa berbicara 6 bahasa. Di kalimat ini, who digunakan karena menggantikan atau merujuk ke kata she. Nah, ini merujuk ke kata a woman, guys. Kalau di kalimat yang sudah digabungkannya. I met a woman who can speak 6 languages. Saya bertemu dengan seorang perempuan yang bisa berbicara 6 bahasa. Yang bisa berbicara 6 bahasa merujuk ke kata a woman. Jadi si perempuan ini bisa berbicara 6 bahasa. Oke, itu penggunaan who. Whom digunakan untuk merujuk orang sebagai objek. Orang di sini bisa menggunakan kata ganti sebagai objek, contohnya me, you, us, them, her, him. Bisa juga my friends, my family, dan yang lainnya. For example, this is Mr. Budi. You met him last year. Ada dua kalimat, guys, di sini. Ini adalah Pak Budi. Kamu bertemu dengannya tahun lalu. Di kalimat kedua ada kata him. Him di sini merujuk kata Mr. Budi. Him di kalimat kedua posisinya sebagai objek, guys, karena diletakkan setelah verb. Oke, ketika dua kalimat ini digabungkan, maka harus digabungkan menggunakan kata whom, karena merujuk atau menggantikan him yang posisinya sebagai objek. This is Mr. Budi, whom you met last year. Ini adalah Pak Budi yang kamu temui tahun lalu. Yang menggantikan kata him. Makanya di kalimat kedua, kata him tidak ditulis ulang, guys, karena sudah digantikan dengan kata whom. This is Mr. Budi, whom you met last year. Whom you met last year, yang kamu temui tahun lalu, kalau di kalimat baru, guys, ini merujuk ke kata Mr. Budi. Jadi Mr. Budi ini adalah orang yang kamu temui tahun lalu. Contoh yang lainnya. He has married somebody. I really do not like her. Dia telah menikahi seseorang. Saya benar-benar tidak menyukainya. Di kalimat kedua ada kata her. Posisinya sebagai objek di kalimat ini, guys. Her di sini merujuk ke kata somebody. Oke, sebagai objek. Ketika dua kalimat ini digabungkan menjadi seperti ini, guys. He has married somebody whom I really do not like. Kata yang digunakan di kalimat baru adalah whom, karena merujuk atau menggantikan kata her sebagai objek. Di kalimat baru, whom I really do not like merujuk ke kata somebody. Jadi yang benar-benar saya tidak sukai ini merujuk kata seseorang. He has married somebody whom I really do not like. Dia telah menikahi seseorang yang benar-benar tidak saya sukai. Which digunakan untuk merujuk atau menggantikan benda sebagai subjek ataupun sebagai objek dalam sebuah kalimat, guys. For example, Jim was wearing a hat. It was too big for him. Jim sedang mengenakan sebuah topi. Topinya terlalu besar bagi dia. Di kalimat kedua ada kata it. Posisinya sebagai subjek dalam kalimat ini, guys, karena diletakkan sebelum verb, sebelum kata was. It merujuk atau menggantikan kata a hat. Ini sebagai benda. Nah, ketika dua kalimat ini digabungkan menjadi seperti ini, guys.
Jim was wearing a hat which was too big for him. Kata yang digunakan di kalimat kedua adalah which. Kenapa? Karena which digunakan untuk merujuk ke benda, baik sebagai subjek maupun sebagai objek, tapi untuk di kalimat ini which merujuk ke kata it. Oke. Sebagai subjek di kalimat ini. Which was too big for him, yang terlalu besar bagi dia. Yang terlalu besar bagi dia ini mengidentifikasi atau bisa juga merujuk menggantikan kata a hat di klausa sebelumnya, guys. Makanya yang digunakan which karena yang dirujuk atau digantikannya adalah benda. Another sample. It is a book. You are looking for it. Ini bukunya. Kamu sedang mencari buku tersebut. Di kalimat kedua ada kata it. It di kalimat kedua posisinya sebagai objek, guys, karena diletakkan setelah verb. It di kalimat kedua merujuk atau menggantikan kata a book. A book termasuk thing atau benda. Nah, ketika dua kalimat ini digabungkan, hasilnya seperti ini. It is a book which you are looking for. Ini bukunya yang sedang kamu cari. Kata yang digunakan di sini adalah which karena merujuk atau menggantikan kata it. It merujuk ke a book, sehingga karena yang digantikan atau dirujuknya benda, kata yang digunakan adalah which. Which you are looking for. Nah, di sini kata it-nya dihilangkan, guys. Tidak dituliskan kembali di kalimat yang baru yang sudah digabungkan. Karena sudah digantikan dengan kata which. It is a book which you are looking for. Which you are looking for, yang sedang kamu cari, di kalimat baru merujuk ke buku, guys. Memberikan identifikasi bahwa buku yang ditunjukkan adalah buku yang sedang kamu cari. Oke, seperti itu penggunaan which, guys. Digunakan untuk merujuk atau menggantikan benda, bisa sebagai subjek ataupun objek. That digunakan untuk merujuk atau menggantikan orang ataupun benda sebagai subjek atau sebagai objek, guys. Jadi that ini bisa menggantikan who, whom, juga which. Tapi ada syaratnya, guys. That is common in relative pronoun in identifying clauses. It can refer to things or people. In non-identifying clauses, that is unusual. Jadi, guys, kata that ini biasa digunakan di relative pronoun atau relative clauses di identifying clauses. Nah, nanti untuk pengertian identifying clauses, kalian akan jelaskan berikutnya, guys. That bisa merujuk atau menggantikan benda, jadi ini bisa menggantikan kata which, guys. Or people, jadi bisa juga menggantikan who atau whom. In non-identifying clauses, that is unusual. Nah, di non-identifying clauses, kata that ini tidak biasa digunakan, guys. Nah, Kak Dede akan jelaskan terlebih dahulu apa sih perbedaan identifying clauses dengan non-identifying clauses. Sekarang coba perhatikan, guys, contoh yang pertama. Have you got a book that is really easy to read? Nah, di klausa pertama, guys, have you got a book? Nah, sebelum kata that, di sini ada kata a book. Bandingkan dengan kalimat yang kedua, I lent him The Old Man and the Sea, which is really easy to read. Di klausa pertama, sebelum kata which, ini ada The Old Man and the Sea. Ini judul buku, guys. Nah, sekarang kita bedakan. Di kalimat pertama menggunakan kata a book. Sifat bendanya ini masih bersifat general atau umum, guys. Sehingga perlu diidentifikasi. Nah, a book yang ada di kalimat pertama itu masuk ke klausa identifying clauses. Karena sifat benda atau objeknya masih umum, guys. Sementara di kalimat kedua, The Old Man and the Sea, ini bukunya sudah bersifat khusus karena langsung dituliskan judulnya, guys.
Nah, ini contoh dari non-identifying clauses karena sudah bersifat khusus, objek atau bendanya tidak perlu lagi diidentifikasi. Contoh yang lainnya guys, biar lebih jelas. Where is the girl that sells the ticket? Di klausa pertama sebelum kata that, ini ada kata the girl, perempuan. Di kalimat kedua, this is Indah who sells the ticket. Di kalimat kedua, di klausa pertamanya sebelum kata who ada kata Indah guys. Oke, coba kita bandingkan. Di kalimat pertama the girl, perempuannya masih bersifat umum guys. Siapa the girl ini? Nah, tapi di kalimat kedua udah disebutkan perempuannya bernama Indah. Ini bersifat khusus. Karena masih bersifat umum, the girl di kalimat pertama itu termasuk ke identifying clause. Karena perlu diidentifikasi perempuannya yang mana. Sementara di kalimat kedua, objeknya atau perempuannya udah spesifik. Disebutkan langsung namanya, yaitu Indah. Sehingga tidak perlu lagi diidentifikasi. Kalimat kedua masuk ke non-identifying clauses. Oke, itu perbedaan antara identifying clauses dengan non-identifying clauses. Oke, sekarang kita lihat penggunaan kata that di contoh-contoh kalimat ini guys. Have you got the book that is really easy to read? Apakah kamu sudah mendapatkan buku yang mudah untuk dibaca? Di kalimat ini, that digunakan guys karena merujuk ke benda, thing. That is really easy to read, merujuk ke benda. Kata that bisa juga digantikan dengan kata which. Jadi, that dan which bisa digunakan untuk menggantikan benda guys. Tapi khusus untuk that jika bendanya masuk ke identifying clauses, artinya masih bersifat umum. Oke, contoh kalimat yang kedua guys. I lent him The Old Man and the Sea, which is really easy to read. Saya meminjami dia buku yang berjudul The Old Man and the Sea, which is really easy to read, yang sangat mudah untuk dibaca. Kata yang digunakan di sini adalah which. Bisa nggak menggunakan kata that? Nah, di sini tidak bisa menggunakan kata that guys. Karena termasuk non-identifying clauses. Jadi, which is really easy to read merujuk ke buku yang berjudul The Old Man and the Sea. Jadi, objeknya sudah bersifat khusus, guys. Di kalimat kedua, kata that tidak bisa digunakan karena termasuk ke non-identifying clauses. I lent him The Old Man and the Sea that is easy to read. Nah, ini tidak digunakan kata that di sini guys, karena masuknya ke non-identifying clauses. Oke. Contoh berikutnya guys. Where is the girl that sells the ticket? Nah, ini di mana perempuan yang menjual tiket? Di kalimat pertama, kata yang digunakan ini adalah that. That sells the ticket merujuk ke kata the girl. Nah, objeknya ini perempuan masih bersifat umum guys. Makanya termasuk ke identifying clauses sehingga kata that bisa digunakan di kalimat ini. Selain that juga bisa menggunakan kata who. Where is the girl who sells the ticket? Karena merujuk atau menggantikan orang guys. Di kalimat kedua, this is Indah who sells the ticket. Ini adalah Indah yang menjual tiket. Nah, di klausa pertamanya ada Indah, sifatnya udah khusus, perempuannya udah ada namanya guys, yaitu Indah. Who digunakan di sini, sementara that tidak bisa digunakan karena di kalimat kedua klausa yang digunakannya adalah non-identifying clauses. Objek yang dirujuknya bersifat khusus, yaitu Indah guys. This is Indah that sells the ticket. Tidak bisa digunakan kata that di kalimat ini karena termasuk non-identifying clauses. Intinya,
That digunakan untuk menggantikan atau merujuk orang ataupun benda guys. Jadi bisa menggantikan who, whom, dan which dengan syarat that digunakan di kalimat yang termasuk identifying clauses. Artinya benda atau objek yang dirujuknya masih bersifat umum sehingga perlu diidentifikasi. Whose refers to possessive. Bisa menyatakan kepemilikan untuk orang maupun benda. Contohnya his, her, their, its. For example, I saw a girl. Her hair came down to her waist. Nah, ini ada dua kalimat guys. Saya melihat seorang perempuan. Di kalimat keduanya, rambutnya menjuntai sampai pinggang. Oke. Di sini ada kata ganti yang menyatakan kepemilikan guys. Her hair. Kedua kalimat ini ketika digabungkan menjadi I saw a girl whose hair came down to her waist. Saya melihat seorang perempuan yang rambutnya menjuntai sampai pinggang. Oke, whose digunakan untuk menyatakan kepemilikan. Di sini refers to her. Sehingga kata her-nya tidak ditulis ulang di kalimat yang kedua, di kalimat yang sudah digabungkan guys. Contoh yang lainnya, Nani has a cat. Its tail is very long. Nani memiliki seekor kucing. Ekornya sangat panjang. Ekornya di sini ada kata its menyatakan kepemilikan untuk benda guys. Nah, ketika dua kalimat ini digabungkan, maka kata yang digunakan adalah whose. Nani has a cat whose tail is very long. Nani memiliki seekor kucing yang ekornya sangat panjang. Whose di sini merujuk atau menggantikan kata its. Sehingga di kalimat kedua, di kalimat yang sudah digabungkan ini, kata its dihilangkan digantikan dengan kata whose. Itu penggunaan kata whose digunakan untuk menggantikan atau merujuk kepemilikan. That's all the explanation about the use of who, whom, which, that, and whose. Gimana dengan penjelasannya guys? Bisa dipahami kan? Buat kalian yang menyukai video pembelajaran ini, jangan lupa ya, tekan like-nya. Dan buat kalian yang baru menyimak atau baru menonton video pembelajaran di channel Papan Tulis, jangan lupa tekan subscribe-nya, juga loncengnya guys. Biar jika ada video pembelajaran terbaru lainnya, kalianlah yang pertama kali mendapatkannya. Oke guys, thanks a lot and see you next time. Bye.